Nah, kalau lihat siklus hidup Alkitab. Alkitab tidak hanya turun dari surga. Oh no, itu diterjemah. So, kalau lihat di kanan, itu diterjemah sampai diproduksi, antara terjemahan, ada drafting, ada QC, ada berapa banyak tahapnya, dan itu sesuatu bilang ilmu. AI luar biasa dampaknya. Produksi, sampai reproduksi dan multiplikasi, berapa hebat dari Alkitab awalnya kertas, sekarang untuk layout. Untuk bisa itu AI nolong sampai multiplikasi yang akan jadi topik yang fun-fun, yang sudah untuk khotbah dan untuk berapa banyak jenis, distribusi sampai di atasnya engagementnya. Sekarang kan pada era AI ini ya Pak, saya juga jadi penasaran gitu ya, apa sih dampak teknologi AI untuk persiapan sampai penggunaan Alkitab seluruhnya nih sekarang ini nih Pak? Nah, kenapa? Saya hampir mau membalikkan. Manakah ada dalam seluruh siklusnya tempat yang akan ada dampaknya? Semuanya berdampak. Kalau lihat tentang yang akan mulai dengan proses terjemahan Alkitab. Apakah ada kaitan seperti apa? AI untuk proses terjemahan dan produksi Alkitab. Seperti apa? Paling menakutkan itu kalau orang bilang, oke, sekarang saya bilang ke AI, mau Alkitab, tutup mata, harap, doa, Tuhan, please, dan keluar Alkitab. Dah seperti itu. Untuk proses terjemahan Alkitab ada minimal 10 langkah. Nah, dari 10 langkah itu, tidak setiapnya cocok untuk AI. Oh, tidak semuanya bisa dipakai. Iya, tetapi ada langkah-langkah. Lebih daripada itu ada organisasi seperti Cardinal, SIL, daripada lembaga-lembaga Alkitab sedunia atau Indonesia, semua bergumul dengan harapan yang sama. Tidak ada sampai Alkitab sudah bisa dipakai. Tapi AI sudah mengubah berapa lamanya, sudah berubah caranya sampai skills yang dibutuhkan untuk bikin Alkitab. Kalau bisa lihat ada satu diagram yang saya mau pakai untuk mulai bagian ini. So ini nama kuadran pertama, ini bagian daripada siklusnya tentang terjemah dan produksi Alkitab. Dan kalau lihat daripada ini, dan maaf itu tulisan kecil, dianggap 10 proses. Ini hasil daripada satu organisasi nama Avoda, dan mereka kerjakan satu proyek kitab terjemahan di Indonesia dan nolong dengan beberapa dan dampingi, tetapi mereka lihat daripada exegesis, mengerti teks, persiapan teks, daripada untuk bikin kata kunci, keywords, daripada proses untuk draft pertama, belajar bahasa, kosakata, tata bahasa, daripada itu kepada glossary, dan hal seperti itu. Daripada draft sampai itu diedit, sampai itu team checks, sampai testing, dicoba kepada komunitas, and disiapkan untuk konsultan bisa dicek. Dan sekarang checking oleh konsultan, AI bisa menolong sampai review, test lagi, sampai editing terakhir, consistency, and lebih lagi approval terakhir. Kalau lihat 10 langkah dan ada berapa banyak cara untuk potong-potong langkahnya, tapi yang penting bisa lihat dari sisi persiapan, dari sisi kata kunci, dari sisi bahasanya, tata bahasa, daripada kosakata, daripada lebih daripada itu draft pertama. Sudah pernah ada kelompok yang bikin untuk bahasa Jawa satu Alkitab draft berdasar Jawa untuk lihat bagaimana dan berapa pintarnya. Hasilnya lumayan, jelas lebih baik daripada saya. Dan sekarang untuk tidak hanya itu, tetapi ada project, dan nanti akan diskusi sedikit, tapi NLP, Natural Language Processing dengan SIL, sampai di bagian akhir untuk checking, dampingi konsultan, dan Aqua, program untuk, dan ada slides tentang itu, tetapi setiap tahap seperti dilihat, ada sejenis AI yang nolong, and AI yang beda.